Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Stadion Camp Nou bakal ganti nama jadi Stadion Messi. Emily Rousseau, salah satu capres Barcelona, bakal bersaing memperebutkan kursi nomor 1 di klub asal Katalan tersebut. Seperti saingan lainnya, dia mempunyai beberapa janji jika dirinya terpilih. Salah satunya adalah mengganti nama Stadion Camp Nou dengan nama Leo Messi. Ya, diambil dari nama sang ikon klub yakni Lionel Messi. Saya akan mengganti nama Stadion Camp Nou dengan nama Leo Messi, kata Emily Rousseau seperti dilansir dari Marca. Emily Rousseau menilai jasa Lionel Messi kepada Barcelona sudah begitu besar. Lionel Messi sudah memperkuat Barcelona sejak tahun 2005. Sudah 640 gol dicetaknya hingga kini dari 742 penampilan di seluruh kompetisi. Guardiola serius mau Jack Grealish. Jack Grealish tampil apik buat Aston Villa di awal Liga Inggris musim 2020-2021 ini. Pemain yang berusia 25 tahun itu sudah mencetak 4 gol dan menyumbang 6 assist dari 8 pertandingan. Dilansir dari Mirror, manajer Manchester City Pep Guardiola sudah memantau perkembangan Jack Grealish dari musim lalu. Beberapa kali dirinya menyebut Jack Grealish adalah pesepak bola bertalenta. Kabarnya Manchester City siap untuk memboyong Jack Grealish di bursa transfer musim panas 2021 mendatang. City bisa saja menggoda Aston Villa dengan iming-iming sekitar 100 juta pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. AC Milan naksir Taufin. Kontrak Taufin bersama Marseille bakal habis akhir musim ini. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang gelandang untuk memperpanjang kontrak. AC Milan menjadi klub yang dikaitkan dengan pemain berusia 27 tahun itu. Ada pula kabar yang menyebut bahwa Rossoneri sudah menjalin kesepakatan dengan Taufin untuk gabung pada awal musim 2021-2022. Maldini tak menutup kabar yang sudah berembus tentang ketertarikan Milan. Dia malah menegaskan bahwa Taufin adalah pemain oke yang bisa didatangkan dengan cuma-cuma. Dortmund pede Haaland bakal lama di Signal Iduna Park. Haaland menjadi bintang Dortmund sejak dibeli dari Salzburg sejak awal tahun 2020. Penyerang 20 tahun itu tidak bosan-bosan membobol gawang lawan. Total Haaland sudah mencetak 33 gol dari 31 penampilannya bersama Dortmund di semua kompetisi. Pada musim baru ini saja, dia telah membukukan 17 gol dari 13 laga. Ketajaman Haaland di lini serang membuatnya menjadi incaran klub-klub raksasa Eropa. Pihak Borussia Dortmund sendiri menyadari jika Haaland masuk dalam incaran tim-tim raksasa seperti Real Madrid. Kendati demikian, Di Borussen cukup yakin bila pemainnya tersebut mau bertahan lama bersama klubnya saat ini. Pernyataan itu disampaikan Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Michael Zorc. Pihak klubnya bahkan punya rencana memperpanjang kontrak Haaland yang saat ini berlaku sampai tahun 2022. Bos La Liga ingin klub Guardiola dan Mourinho melatih di sana. La Liga memang masih berusaha untuk bersaing dengan Premier League. Tentu Anda ingat persaingan Jose Mourinho dan Pep Guardiola yang begitu panas saat menangani Real Madrid serta Barcelona. Kini kedua pelatih itu sudah hijrah semua ke Liga Inggris. Hal ini makin menenggelamkan La Liga di bawah hegemoni Premier League saat ini. Maka dari itu, Tebas selaku Presiden La Liga ingin suatu hari bisa membawa kedua pelatih tersebut kembali melatih di Spanyol. Tak cuma Jose Mourinho dan Guardiola, klub juga bisa saja dibawa oleh Tebas ke La Liga. Kemungkinan besar yang bisa menanggung gaji ketiganya adalah Madrid, Barcelona, dan Atletico. Kehadiran ketiga pelatih top itu nantinya diharapkan bisa menaikkan pamor La Liga melebihi Premier League. Klub enggan keluhkan lagi jadwal Liverpool. Klub belakangan kerap memprotes jadwal Liverpool yang tidak menguntungkan pemainnya. Liverpool cuma punya waktu istirahat kurang dari 72 jam, sementara mereka saat ini tengah dilanda krisis pemain karena banyak yang cedera. Maka wajar ketika klub dalam beberapa hari ini meminta Premier League dan stasiun pemegang hak siar untuk lebih memikirkan kondisi fisik para pemainnya.
Apalagi Premier League belum mengizinkan 5 pergantian pemain. Meski demikian, kritik itu membuat klub diserang balik karena dianggap terlalu cemen dengan protes-protesnya itu. Sebab klub punya skuad yang lebih mumpuni ketimbang kebanyakan tim di Premier League. Oleh karenanya, klub memilih tidak mau lagi memprotes jadwal karena bakal percuma saja. Dicaci dulu, bikin gol kemudian. Pepe dikritik habis usai mendapat kartu merah di laga kontra Leeds United. Pepe pada laga itu tidak mampu membuat peluang ke gawang dan malah terlibat insiden dengan bek Leeds. Padahal beberapa waktu sebelumnya, Pepe sempat mengeluhkan minimnya kesempatan main dari manajer Mikel Arteta. Tapi Pepe malah menyanyiakannya dan membuat Arteta kesal saat itu. Sebagai pemain termahal klub dengan bandrol 72 juta pound sterling, Pepe tahu dia harus bangkit dan sesegera mungkin bikin gol untuk membungkam kritik. Hal itu dia lakukan saat kembali dipercaya jadi starter di laga menghadapi Molde. Pada menit ke-50, Pepe membuka keunggulan timnya lewat sepakan kaki kiri yang mematikan. Arsenal menang 3-0 di laga tersebut untuk mengunci tiket 32 besar Liga Eropa. Performa Nicolas Pepe yang bermain 90 menit memuaskan Arteta. Chelsea versus Tottenham, hasrat The Blues jadi Raja London. Derby London akan tersaji di pekan ke-10 Liga Inggris saat Chelsea menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Chelsea bertekad menggusur Tottenham dari posisi teratas di Liga Inggris. The Blues, yang saat ini menempati peringkat ketiga dengan 18 poin, hanya berjarak 2 angka dari The Lily Whites di peringkat pertama. Back Chelsea, Cesar Azpilicueta mengatakan bahwa Chelsea dalam kondisi yang sangat baik dalam mewujudkan hasrat mereka tersebut. Ia menegaskan bahwa berada di puncak klasemen adalah tujuan Chelsea di setiap musimnya. Mereka selalu ingin menyandang status yang terbaik termasuk di kota London. Hal itu harus mereka buktikan di laga kontra Tottenham nanti. Southampton versus MU menantang Setan Merah lanjutkan tren kemenangan. MU akan tandang ke markas Southampton di St. Mary's Stadium di pekan ke-10 Premier League. Setan Merah menantang Southampton bermodal 3 kemenangan beruntun yang belum lama ini diraih. Namun, menilik klasemen Liga Inggris, MU patut mewaspadai Southampton. The Saints saat ini menempati peringkat kelima dengan 17 poin dari 9 laga. Mereka tak terkalahkan dengan 7 pertandingan terakhirnya di Premier League. Sementara itu, MU masih berupaya untuk mendongkrak posisinya di klasemen Liga Inggris. Marcus Rashford dan kawan-kawan ada di urutan ke-10 dengan 13 poin. Gelandang MU Donny van de Beek memprediksi laga melawan Southampton tak akan mudah untuk timnya. Namun MU termotivasi untuk membuktikan konsistensi. Barcelona sepakat pangkas gaji pemain dan pelatih hingga 2 triliun rupiah. Raksasa La Liga Barcelona mengumumkan bahwa mereka telah bersepakat dengan para pemain untuk memangkas gaji hingga mencapai 122 juta euro atau kurang lebih 2 triliun rupiah. Pemangkasan gaji ini berlaku selama 3 musim ke depan. Namun Barca tetap akan menggelontorkan dana segar mencapai 50 juta euro per musim dalam periode tersebut. Sebelumnya Barca memang terpaksa harus memangkas pengeluaran mereka untuk gaji pemain setelah pihak La Liga mewajibkan hal tersebut kepada Blaugrana yang kondisi finansialnya terdampak pandemi COVID-19. Menurut Barcelona, kesepakatan pemangkasan gaji skuad ini akan memiliki imbas besar terhadap kesehatan finansial klub untuk beberapa musim ke depan. Pirlo bakal istirahatkan Cristiano Ronaldo saat jumpa Benevento. Memasuki Giornata ke-9 Liga Italia 2020-2021, Juventus memiliki tugas untuk bertandang ke salah satu markas tim promosi Benevento pada Minggu 29 November. Mengingat lawan yang dihadapi bukanlah tim besar, pelatih Juventus Andrea Pirlo disebut oleh Sky Sport Italia akan mencadangkan pemain bintangnya Cristiano Ronaldo. Sebab melawan Benevento dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan rotasi pemain. Selain Ronaldo, Danilo juga kemungkinan bakal diistirahatkan jika Leonardo Bonucci sudah bugar dan siap menjalani pertandingan. Sayangnya, Giorgio Chiellini dan Merih Demiral masih harus absen karena cederanya belum pulih. Guardiola beri kabar terbaru soal situasi perpanjangan kontrak Aguero.
Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan kabar terbaru soal situasi perpanjangan kontrak Sergio Aguero. Masa kerja alias kontrak Sergio Aguero di Manchester City akan berakhir pada penghujung musim ini 2020-2021. Sejauh ini Manchester City belum memperlihatkan keinginan untuk memperpanjang masa kerja Aguero. Saya tidak akan mengatakan kami tidak membutuhkan Sergio. Kami benar-benar membutuhkan dia, kata Guardiola. Kami menginginkan dia dan saya ingin Sergio bugar karena saya tahu betapa pentingnya dia bagi kami dengan apa yang telah dia lakukan di Liga Inggris. Tetapi kami harus berhati-hati untuk tidak membuatnya cedera lagi. Tutur Guardiola melanjutkan. Inter Milan dinilai perlakukan Christian Eriksen bagaikan anjing. Mantan pelatih deretan klub-klub Serie A Italia, Gianni De Biasi, berpendapat bahwa Christian Eriksen telah diperlakukan layaknya anjing di Inter Milan. De Biasi mencermati betul situasi Eriksen dan menyayangkan Nerazzurri tak mampu memaksimalkan potensi bintang Denmark itu. Bagaimana perasaan dia? Seperti anjing. Tutur De Biasi kepada TMW. Tidak dipertimbangkan, sehingga dia pun menjadi tak mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Inter melakukan lebih buruk dari yang kami bayangkan. Sambung sosok yang sekarang menjabat sebagai pelatih kepala Azerbaijan itu. Pierre-Emerick Aubameyang dianggap tidak berguna di skuad Arsenal saat ini. Ex-pemain Arsenal, Paul Merson menyebut bahwa Pierre-Emerick Aubameyang tidak memberikan dampak berarti bagi skuad The Gunners saat ini. Musim ini, penyerang internasional Gabon itu tercatat baru mencetak 4 gol di semua kompetisi. Fakta ini cukup ironis, mengingat Aubameyang merupakan striker andalan sekaligus kapten Arsenal yang hingga kini masih tertatih-tatih di pentas Premier League. Dalam beberapa laga, Mikel Arteta memainkan Aubameyang sebagai penyerang sayap untuk mengakomodir Alexander Lacazette. Namun setelah kembali bermain di tengah, Merson menyebut Aubameyang tetap tak efektif. Cedera ankle, Paul Pogba absen lagi untuk Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan Paul Pogba absen lagi untuk tim pada akhir pekan ini karena mengalami cedera ankle. Gelandang tim nasional Prancis itu bermain 3 kali selama jeda internasional, namun belum tampil untuk The Red Devils di salah satu dari 2 pertandingan mereka sejak cedera parah yang didapat saat bermain untuk negaranya. Solskjaer mengkonfirmasi Pogba mengalami masalah ankle, namun yang saat ini berbeda dengan masalah yang membuat sang gelandang absen di sebagian besar musim lalu. Hakan Calhanoglu sudah 90% akan gabung Manchester United musim depan. Manchester United dilaporkan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan gelandang serang AC Milan Hakan Calhanoglu karena mereka telah sepakat pada musim panas 2020. Jurnalis Bild Christian Falk bahkan membeberkan bahwa kini The Red Devils berpeluang 90% untuk menggait pemain asal Turki tersebut. Kontrak Calhanoglu bersama AC Milan akan berakhir pada Juni 2021, sedangkan hingga saat ini proses perpanjangan kontrak tidak menemui kata sepakat. Falk menambahkan bahwa saat ini Calhanoglu memiliki keuntungan karena ia segera berstatus free agent yang bisa meminta sejumlah gaji sesuai keinginannya. Diam-diam Chelsea mulai pepet David Alaba. Sebuah manuver rahasia tengah dijalankan Chelsea. Raksasa IPL itu diberitakan tengah menego transfer David Alaba di bulan Januari nanti. Frank Lampard diberitakan sangat menyukai Alaba karena sang bek bisa bermain sebagai bek kiri dan bek tengah dengan sama baiknya. Jadi ia menilai sang bek bisa memberikan kontribusi yang besar bagi skuad Chelsea musim depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea tidak merekrut Alaba di musim dingin nanti. Mereka menunggu merekrutnya di musim panas nanti, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar mahar transfernya. Namun mereka mencoba untuk mengikat sang bek dengan perjanjian prakontra agar ia tidak berpaling ke klub lain. Dramatis, 2 gol telat Newcastle United sukses permalukan Crystal Palace. Newcastle United secara dramatis berhasil memenangi laga kontra Crystal Palace pada laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Bermain di Selhurst Park, Sabtu 28 November, Newcastle menang dengan skor 2-0. 2 gol Newcastle dicetak melalui Callum Wilson di menit ke-88. Dan Joe Linton di menit ke-89. Dengan hasil ini, Newcastle menempati posisi ke-10 dengan 14 poin, sedangkan Crystal Palace berada di posisi 13 dengan 13 poin.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!